Oke, teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngebahas satu kata yang kayaknya udah sering banget kita dengar, ya kan? Niat. Tapi, kita akan coba bedah lebih dalam dari sekedar nasihat biasa untuk nemuin apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita. Coba deh, kita mulai dari sini. Kita semua pasti pernah dengar ini. Sebelum melakukan apapun, apalagi hal yang penting, nasihat pertamanya hampir selalu sama. Yang penting niatnya dikuatin dulu. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa harus gitu? Kuat di sini tuh maksudnya apa? Ya, sebenarnya ada sih beberapa jawaban yang paling umum dan masuk akal yang mungkin langsung kepikiran sama kita. Ini alasan-alasan praktis yang kita tahu dari pengalaman sehari-hari. Pertama, setiap niat, apalagi yang baik, itu pasti ada aja cobaannya. Nggak mungkin mulus. Jadi ngencengin niat itu ibarat kita siap-siap tempur. Kedua, ya kita tahu diri kita sendiri lah. Hati manusia kan gampang banget bolak-balik. Pagi semangat, siang udah males. Nah, niat yang kuat itu kayak jangkar, biar kita nggak goyah. Dan yang ketiga, dalam hubungan sama orang lain, niat itu penting banget. Kita lebih gampang maafin orang yang nyenggol nggak sengaja kan, dibanding orang yang nolongin kita tapi niatnya pamer. Beda rasanya. Oke, alasan praktisnya dapat. Tapi itu kan baru di permukaan. Sekarang pertanyaannya jadi lebih fundamental. Apa sih sebenarnya niat itu? Bentuknya kayak gimana? Dan dibikinnya di mana? Nah, jawabannya ini ngebawa kita ke ruang kontrol di dalam diri kita. Menurut sumber analisis kita, niat itu bukan sekedar pikiran yang lewat. Anggap aja niat itu kayak hasil akhir, sebuah output. Nah, kalau ada output, pasti ada prosesornya dong. Dan prosesor super canggih itu adalah hati kita. Bukan hati dalam arti simbol cinta doang ya, tapi sebagai pusat komando batin kita. Jadi, biar jelas, kita definisikan dulu niat itu adalah produk final yang dikeluarkan sama hati setelah dia nimbang dan ngolah berbagai macam masukan dari seluruh aspek diri kita. Hati kita itu ya benar-benar kayak central processing unit atau CPU-nya diri kita. Dan CPU ini kan butuh data buat diolah. Sama kayak hati. Ada bahan bakunya nih sebelum niat itu jadi. Ada masukan dari jasmani, dari fisik kita, kayak lapar atau capek. Ada masukan dari pikiran kita, alias logika. Ada dari akal, yang kita kenal sebagai intuisi atau suara hati. Dan tentu aja ada masukan kuat dari rasa atau emosi. Semua data ini masuk ke hati untuk diproses. Tapi prosesnya ini nggak sesederhana ngitung 1+1. Di dalam hati itu ternyata terjadi semacam pertarungan. Sebuah konflik fundamental yang nentuin banget kualitas niat yang bakal keluar. Jadi ini bukan cuma ngolah data, tapi lebih kayak milih siapa yang menang dalam sebuah perang internal. Dan disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Di dalam diri kita masing-masing ada sebuah medan perang yang nggak pernah berhenti. Ada dua kekuatan besar yang saling rebutan buat ngendaliin keputusan hati kita. Hasil dari perang inilah yang jadi niat kita. Di satu kubu ada yang namanya fitrah. Anggap aja ini suara hati nurani kita. Sisi baik kita yang paling murni, kecenderungan alami kita buat berbuat benar. Nah, lawannya di kubu lain ada nafsu. Ini dorongan buat hal-hal duniawi, ego, pemenuhan hasrat, pokoknya yang berpusat sama aku, dan aku. Dua-duanya ini terus-terusan bisikin saran ke hati kita. Ini dia, perang batin yang paling hakiki. Bukan perang melawan orang lain, tapi perang untuk ngerebutin pusat kendali diri kita sendiri. Setiap keputusan kecil yang kita ambil, setiap niat yang kita bentuk, itu sebenarnya cerminan dari siapa yang lagi menang di dalam. Suara kebaikan atau dorongan ego. Nah, ini jadi menarik. Kalau gitu, kita balik lagi ke pertanyaan awal dengan sudut pandang baru. Kalau nasihatnya, kuatkan niatmu, terus gimana kalau niat yang kuat itu ternyata didorong sama nafsu? Kan bisa aja nafsu itu kuat banget, menggebu-gebu. Apa itu niat yang baik? Disinilah kita nemu pembeda yang krusial banget. Ternyata, kekuatan niat itu ada dua macam. Ada yang sekedar kuat, dan ada yang murni. Dan ngerti bedanya ini, wah, ini kunci buat benar-benar paham esensi dari niat. Coba kita lihat perbandingannya ya. Niat yang kuat itu seringnya didominasi nafsu. Kalau dilihat orang lain, wah keren banget, impresif. Soalnya biasanya ada hasilnya yang kelihatan. Sebaliknya, niat yang murni itu datangnya dari fitrah. Ini susah dilihat mata manusia. Kadang malah kelihatan lemah. Tapi dalam pandangan ilahi, niat yang murni inilah yang nilainya selalu lebih baik, nggak peduli seberapa kuat atau lemah kelihatannya di luar. Dan ini poin yang nusuk banget sih, betapa gampangnya kita salah menilai. Kita cenderung muji tindakan yang besar, hasil yang nyata, tanpa sadar kalau itu semua bisa jadi cuma didorong sama ego atau nafsu. Kita seringkali kesulitan ngenalin kemurnian hati yang sebenarnya.
Jadi, apa yang kita lihat di luar, tindakan fisik seseorang, omongan manisnya, itu belum tentu merepresentasikan niat di dalam hatinya. Bisa jadi itu cuma topeng, bukan cermin. Seseorang bisa aja berbuat baik banget, tapi niatnya cuma biar dipuji. Artinya, nafsunya yang menang. Jadi, nasihatnya mungkin bukan cuma tentang menguatkan niat, tapi yang lebih penting adalah memurnikan niat. Pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat dorongan kamu, tapi dari mana asalnya dorongan itu? Apakah dari fitrah atau dari nafsu? Saat kamu bertindak, siapa pemenang sesungguhnya di dalam dirimu? Pertanyaan ini, mari kita renungkan bareng-bareng.